Kasus pembunuhan sekeluarga selama 2 bulan terakhir kembali marak. Ironisnya, tersangka adalah salah satu anggota keluarga. Bukan hanya karena persoalan warisan, pembunuhan juga dilatar belakangi oleh sakit hati dan dendam. Sudah semestinya hubungan antar anggota keluarga terjalin ikatan kasih sayang dan cinta. Sayangnya, apa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah ini justru menggambarkan kondisi sebaliknya. Seorang pemuda asal desa Mertoyudan tega menghabisi nyawa kedua orang tua dan sang kakak. Ketiganya pun tewas ditemukan di 3 kamar mandi di dalam rumah. Dari hasil autopsi, ketiga korban tewas usai menenggak minuman teh yang telah dicampur dengan racun sianida. Sadisnya, upaya pembunuhan dengan racun juga telah dilakukan tersangka beberapa hari sebelumnya, tapi gagal. Zat kimia atau arsenik tersebut digunakan pada saat percobaan pembunuhan pada hari Rabu kemarin. Yang dicampurkan dalam minuman es dawet. Kepada polisi, pemuda berumur 22 tahun itu mengaku merasa dianaktirikan dan selalu dibebankan mengurus kedua orang tua dan kakak perempuannya yang tidak bekerja. Sakit hati kian menganga tatkala uang 400 juta yang dipinjam dari orang tuanya dipertanyakan. Untuk modal 400 juta sudah dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Tapi ternyata sampai sekarang juga bahwa proyek itu tidak ada. Tindakan keji yang dilakukan keluarga dekat juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Kasus ini mencuat setelah tersangka ditangkap dan diperiksa Polres Indramayu usai menganiaya sang kakak kandung hingga kritis. Kepada polisi, pemuda berumur 27 tahun itu mengaku tak hanya menganiaya sang kakak, melainkan juga menghabisi nyawa sang ayah dengan balok, lalu menguburkannya di pekarangan rumah di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Benar saja, jasad sang ayah ditemukan sudah dalam kondisi tinggal tulang. Sosok anak bungsu dari 6 bersaudara itu dikenal alim. Namun dari hasil pemeriksaan polisi, fakta berkata lain. Bukan hanya karena warisan, pembunuhan didasari dendam lantaran korban kerap melakukan kekerasan semasa hidupnya. Ada 6 bersaudara, pelaku ini adalah adik paling bungsu, karena ada suatu hal, motifnya warisan itu sehingga orang tua atau bapak kandungnya sendiri dibunuh oleh yang bersangkutan. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tega berbuat keji, bahkan pada anggota keluarganya. Trauma pengalaman masa lalu yang tidak mendapat penanganan secara baik bisa menjadi salah satu pemicunya. Ditambah dengan pola asuh yang kurang tepat, kian membentuk karakter yang bertabiat dendam. Kenapa seseorang bisa menjadi keji dengan membunuh anggota keluarganya? Biasanya hal ini disebabkan oleh dendam-dendam masa kecil, dendam-dendam masa lalu yang dia kumpulkan terakumulatif sedemikian rupa sehingga kemudian dia melakukan sebuah pembalasan atau revenge ketika dia merasa cukup kuat dan memiliki kesempatan. Menanamkan budi pekerti yang baik haruslah diiringi dengan memberi teladan bagi sang anak. Ketegasan tetap diperlukan untuk membentuk karakter kuat, tapi bukan berarti memakai kekerasan. Patut pula diingat, setiap anak adalah individu yang berbeda. Karena itu biasakan berkomunikasi 2 arah antara anggota keluarga agar potensi masalah bisa segera teratasi. Tim Liputan melaporkan.